Tahu nggak kenapa Miss dan Misternya bawa tas pagi-pagi? Kita mau kemana, Miss? Kita mau jalan-jalan ke Tirta Empul. Kita mau melihat tempat-tempat yang bersih dan tempat-tempat yang kotor ya, Miss Kade ya? Iya betul, Mister Julius. Ya, Sebelum kita ajak anak-anak pergi ke tempat-tempat wisata itu, sebaiknya kita doa dulu ya. iya, kita doa dulu supaya Tuhan pimpin perjalanan kita, apalagi nanti kita mengunjungi tempat yang bersih dan tempat yang kotor. Ya, jadi kita akan berkeliling nanti ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke, ayo Miss Kade, ayo Miss Rini, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kenyataanmu pada pagi hari ini Bapak. Kami masih boleh menikmati hari baru, kami masih sehat, dan walaupun sekarang kami akan belajar secara online untuk mengenal lingkungan yang bersih dan yang kotor ya Bapak, kami masih harus tetap semangat dan kami mau untuk terus belajar ya Bapak. Dan sekarang kami akan melakukan field trip. Tolong jaga kami supaya kami bisa fokus dan bisa mengambil pelajaran dari field trip yang sudah Miss dan Misternya akan sediakan buat kami. Terima kasih Bapak, pimpin perjalanan kami supaya kami bisa lancar dalam belajar dan bisa mengerti dengan apa yang diajarkan Miss dan Misternya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita jalan, Mister Nathan sudah siap loh menunggu kita di mobil ya. Ayo kita jalan. Ayo, semuanya buat jalan dulu. Ya, perjalanan kita ada hujan ya. Jadi jalanannya agak berkabut ya. Ya, hujannya sudah reda ya. Anak-anak, tolong dilihat sungainya ya. Apakah sungainya bersih atau kotor? Wah, ternyata bersih ya anak-anak ya. Bersih dari sampah. Kok bisa ya? Coba kita lihat lagi. Wah, ternyata ada bapak-bapak yang bersihkannya. Ada orang yang membersihkan sungai ini. Pantasan sungai ini bersih ya. Lihat tuh, lihat airnya jernih. Bebas dari sampah ya. Nah, yang terpenting lagi kita jangan buang sampah ke sungai ya, supaya sungainya tidak kotor dan airnya bisa bersih. Oke, selalu diingat ya, kalau kita berkunjung ke tempat wisata, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi di sini cuci tangan dulu.
Ya, ingat cuci tangan supaya tangan kita bersih dan kumannya bisa hilang. Nah, anak-anak, di lingkungan yang asri, tanaman akan tumbuh dengan subur. Nah, kalian lihat ini ya, ini adalah contoh tanaman yang tumbuh dengan subur yang namanya tanaman jeruk Bali ya. Nah, jadi kalau lingkungannya sudah asri, tanamannya juga pasti akan tumbuh dengan baik. Lihat, airnya jernih. Ya. Wah, tapi di sana ada sampah loh. Nah, di sini Mister ingatin ya anak-anak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, karena sampah itu bisa mengotori air ya. Anak-anak, kenapa ya pohonnya ini ya? Coba lihat, coba perhatikan. Apakah pohonnya panu? Kok ada putih-putihnya ya? Oh, bukan anak-anak. Ini namanya lumut kerak. Ya, kalau ada yang putih-putih gini tumbuh di pohon, nempel di pohon, itu tandanya lingkungannya masih bersih anak-anak. Udaranya masih bersih, lingkungannya sehat. Ya, ini banyak sekali tumbuh lumut kerak ya. Coba kita lihat di tempat lain lagi ya. Ya, di sini ya airnya jernih sekali. Nah, kalaupun kalian lihat ada daun-daunan yang jatuh di sungai ini ya, di aliran air ini, itu bukan sampah dari manusia, melainkan daun-daun yang gugur dari tanaman yang ada di atasnya. Wah, kotor sekali ya anak-anak sungainya. Selamat siang, Mas. Ya, Pak. Oh, di sini Mas sudah mancing dari jam berapa, Mas ya? Dari jam 1, Pak. Oke, sudah dapat ikan belum, Mas? Sudah dapat 2. Sudah dapat 2 ya? Wah, biasanya dapat berapa, Mas? Kalau nggak mesti, Mas, rezeki terkadang. Oh, gitu ya. Nah, ikannya besar-besar nggak, Mas? Besar, Pak. Mau lihat? Oh, ya coba lihat, Mas. Oh, ini ya? Ayan, Pak. Oke, ya makasih, Mas ya. Mas, ternyata dalam waktu beberapa jam itu cuma dapat 2 ikan, Mas ya? Ini, Pak. Oh, gitu ya. Oke, Mas. Wah, anak-anak kasihan ya, Masnya sudah lama mancing di sini. Cuma baru dapat 2 ikan. Coba kita lihat yuk, sungainya seperti apa yuk. Wah, pantesan cuma dapat 2 ikan. Tuh lihat, banyak sampah di sana. Wah, banyak sekali ya sampahnya ya. Wah, pantas saja ikannya cuma sedikit di sini. Nah, ini kita diingatkan lagi untuk menjaga lingkungan kita, terutama sungai ya, supaya sungainya lebih bersih dan makin banyak ada ikannya, makin banyak ada hewan-hewan yang tinggal di sana. Kalau misalnya kotor pasti mereka pindah atau mati ya. Oke, kita jalan di daerah Suwung ini. Nih ya, mulai perjalanan masuknya itu sebenarnya itu semua yang sebelah kanan itu semuanya gunung-gunung sampah itu. Tapi sudah sudah didam. Sudah dibagusin. Nah, itu yang sebelah kiri masih sampah. Nih ya, kita mulai masuk ke daerah yang tempat pembuangan sampahnya. Jadi mobil-mobil sampah juga, truk-truk sampah juga ntar semua lewat sini.
Jadi yang sebelah kanan itu awalnya itu semuanya sampah tadinya. Jadi udah kayak ditutup, dibagusin. Nah itu kan kelihatan kan di depan kan. Tuh coba lihat kiri kanan tuh. Oke. Nah tuh. Ini sampah Kota Denpasar anak-anak. Ya, ini semua ditaruh di sini sampah Kota Denpasar. Berarti sampah kita juga ini ya. Lihat nih. Makanya kita harus berusaha mengurangi sampah kita, terutama sampah plastik ya anak-anak. Nah, sampah itu kalau kalian lihat di kiri kanan sebenarnya lingkungannya itu masih bisa digunakan ya mungkin untuk perumahan atau pertanian, tapi karena begitu banyaknya sampah yang menumpuk ya akhirnya lingkungan pun menjadi kotor. Dan coba kalian perhatikan kerumunan orang berbagi makan siang di lingkungan tempat yang sangat kotor sekali. Nah, coba perhatikan di situ. Jadi semua sampah, jenis sampah apa saja bercampur, ya. Jadi kalian harus peduli pada lingkungan. Nah, kalian perhatikan tuh seperti gunung sampah ya. Nah, kira-kira kalau misalnya di situ dibangun ya pemukiman atau tempat penduduk tinggal di sana, kira-kira sehat apa tidak? Ya. Dengan tumpukan sampah yang seperti itu dapat mengakibatkan wabah penyakit ya. Jadi usahakan mengurangi sampah seminimal mungkin. Contohnya penggunaan plastik ya. Plastik kresek. Makanya kalau kalian pergi belanja ke swalayan ya, jangan lupa membawa kantong belanja dari kain, karena dari kain itu bisa dicuci, dipakai kembali sehingga tidak seperti tumpukan sampah yang kalian lihat di tempat pembuangan sampah. Nah, coba perhatikan anak-anak, kayak begitu kotornya lingkungan di sekitar area pembuangan sampah. Bahkan di jalan-jalan menuju masuk ke Suwung itu ya, ke daerah Suwung itu ya, harusnya jalan bersih bisa dilalui kendaraan, tapi justru dipenuhi dengan begitu banyaknya sampah ya. Nah, anak-anak harus belajar dari sekarang. Dan kalau di rumah ada beberapa tempat sampah, tolong bedakan sampah basah atau dari sayuran, kemudian yang bisa membusuk disendirikan, kemudian sampah plastik sendiri, kemudian sampah botol-botol juga disendirikan supaya bisa memudahkan untuk pengolahan sampah lebih baik ya. Nah, coba perhatikan ini, jalan saja sudah penuh dengan sampah. Harusnya jalannya ini bagus ya, bisa tembus ke tempat-tempat tujuan atau pemukiman, tapi harus dipenuhi dengan sampah. Ini adalah TPA yang ada di Suwung ya. Anak-anak, kalian bisa lihat itu ada karung-karung isinya sampah ya. Nah, itu juga ada karung-karung isinya sampah. Di sini lumayan ya untuk baunya ya, baunya lumayan menyengat ya anak-anak, karena banyak sampah tuh di kiri kanannya, banyak sampah ya. Nah, kalau di depan tuh kalian lihat ada tempat tuh kayak menggunung gitu sampahnya ya, kalau dilihat dari jauh ya. Nah, lihat banyak karung-karung sampah di pinggir jalan ya. Nah, kalau kalian lihat ke depan juga itu ada hewan, sapi. Nah, itu sapinya di sana mau cari makan, mau cari rumput.
tapi di situ nggak ada rumput, ada cuma sampah. Jadi mereka terpaksa makan itu, ya karena tidak ada rumput. Nah, itu bisa membuat hewan jadi tidak sehat juga. Selain buat manusia nggak sehat, hewan juga nggak sehat. Nah, ini lihat ada sampahnya, banyak sekali, menggunung ya. Nah, bayangkan kalau kalian yang kesini, kalian akan mencium bau-bau apa di sini ya. Ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lingkungan supaya lingkungan kita bersih ya, dan kita juga bisa jadi orang-orang yang sehat. Iya, banyak banget ya. Mereka kayak nyari rumput tuh, Mister. Airnya juga mereka bakal minum itu. Jadi ini ya anak-anak ya, belajar menjaga lingkungan ya. Jangan sampai sapinya dikasih makan sampah kayak gitu ya. Kasihan. Apalagi mereka minum airnya air yang kotor lagi itu. Tuh lihat, aduh. Tapi sabar ya Pi ya. Ya, sekarang kita masih berkeliling di Suwung ya anak-anak ya, di tempat penampungan sampah. Nah, ini lebih banyak lagi nih anak-anak, ada sapinya di sini. Mereka sedang mencari makan rumput, tapi lihat itu banyakan rumput atau sampahnya nih. Nah, mereka kalau haus juga minumnya air yang kotor. Lihat. Oh, berendamnya juga pakai air yang kotor. Nah, itu sehat nggak kira-kira? Ya nggak sehat ya. Nah, di sini kita lihat nih ada banyak truk-truk yang mengangkut sampah dari kota Denpasar. Mereka menimbun di sini. Itu lihat ya. Sapinya banyak di sana Mister ya. Makan-makan sampah ya. Iya loh, tadi padahal kita lihat sedikit ya Mister ya. Sapinya ternyata di sini lebih banyak lagi loh. Nah, ya anak-anak, sekarang kita ada di Eko Bali. Di sini tempat pengolahan sampah. Nah, kali ini kita melihat pengolahan botol-botol plastik. Jadi botol-botol plastik yang kalian buang itu bisa dikumpulkan seperti ini ya, berdasarkan klasifikasi ya. Ada yang plastik aqua, ada yang plastik Sprite, mungkin macam-macam lah. Di sini diklasifikasikan beberapa. Ini contoh kayak botol ini, kayak botol aqua. Oke. Jadi bapak-bapak ibu-ibunya ini sedang menggiling atau memilah-milah. Nih tumpukan-tumpukan sampahnya nih. Botol-botol plastiknya banyak banget ya. Oke. Jadi kayak gitu ya anak-anak ya. Semua harus dipilah-pilah nih. Harus diklasifikasikan. Ini tempat penggilingannya nih. Tuh. Jadi apa namanya ya? Kayak semacam serbuk plastik. Oke, jadi dia didaur ulang di sini. Didaur ulang, dia bisa menjadi bahan baku lagi. Contohnya misalnya kayak tempat-tempat makan atau tempat-tempat minum kalian, bisa jadi dari plastik daur ulang juga bisa. Jenis-jenis sampah. Oke, jenis-jenis sampah ada yang mudah membusuk, ada yang sampah sulit membusuk, ada yang bahan-bahan berbahaya. Nah, sampah-sampah ini dia diklasifikasikan. Yang mudah membusuk itu adalah berasal dari bahan alami dan mudah membusuk secara cepat dan alami. Nah, dia ada apa aja? Dedaunan, ada sisa canang, biji dan kulit buah, ada sayuran, ada sisa makanan juga, sisa sayuran nih maksudnya tadi ya. Nah, sampah yang sulit membusuk ada apa aja? Nah, definisinya adalah berasal dari bahan tidak alami
tidak mudah membusuk secara alami dan memerlukan waktu lebih lama untuk membusuk, kurang lebih bisa 2 minggu sampai beribu-ribu tahun. Wah, lama sekali. Ada botol plastik, tas kresek, ada buku bekas, ada pembungkus makanan, dan ada baju bekas ini yang susah untuk busuk. Nah, ini sampah-sampah berbahaya. Sampah bahan berbahaya dan beracun, bisa menularkan penyakit juga, bisa mengancam keselamatan, mencemari lingkungan, dan harus dipisahkan dengan sampah lainnya. Karena apa? Karena berbahaya. Contohnya apa? Batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, juga ada jarum suntik bekas. Nah, itu termasuk jenis-jenis sampah apa ya? Ayo coba nih. Ini apa ayo? Kulit pisang. Iya, benar. Mudah membusuk. Ada lagi. Ada yang tahu lagi coba sekarang. Kardus bekas. Kardus bekas ini termasuk sampah apa ya? Iya, benar. Sampah sulit membusuk. Ada lagi sekarang sisa canang. Nah, sisa canang ini termasuk apa? Ayo. Iya, benar. Mudah membusuk sisa canang. Mudah membusuk. Ada lagi, ayo. Pakaian bekas. Pakaian bekasnya apa? Ya benar, sulit membusuk. Nah, jadi ada lagi. Sampah gelas plastik. Gelas plastik ini termasuk jenis sampah apa? Ya benar, sulit membusuk. Oke, kalian pinter-pinter semua. Ada lagi ini, ayo. Siapa yang bisa? Batu baterai. Termasuk apa nih? Oke, sampah B3, benar. Sampahku, tanggung jawabku. Ya, coba perhatikan di kiri dan di kanan jalan anak-anak. Bagaimana menurut anak kalian lingkungannya? Ya. Apakah lingkungannya asri atau kotor? Ya, ini anak-anak di sini contoh selokan yang dijaga kebersihannya. Lihat pinggir-pinggirnya dipotong-potong supaya tidak tinggi. Ya, jadi lingkungan kalian dijaga juga ya kebersihannya ya, kerapiannya supaya terlihat indah. Hai, ikan-ikan kalian sudah makan belum? Anak-anak, coba lihat ikan koinya banyak sekali tuh. Tuh, minta makan mereka. Anak-anak, di air yang jernih, yang bersih ya, ikannya bisa bertumbuh dengan sehat. Nah, coba lihat, warnanya cantik. Mereka besar-besar, sehat-sehat semuanya. Nah, anak-anak, ini kenapa kita penting sekali menjaga kebersihan air ya? Karena airnya bersih, makhluk hidupnya sehat anak-anak. Mereka makan. Ini yang dari sana menuju ke sini. Yang putih. Ya, kita masuk ke perkampungan Tampak Siring. Ya, ini kita lihat dari tempat pemukiman. Kita berada di sekitar Istana Tampak Siring. Dan tadi kita melewati gua yang di bawah. Ya, ini anak-anak lingkungan kepresidenan, Istana Kepresidenan. Ada jembatan yang menghubungkan dua lokasi tempat. Ya, ini ada di atas Tirta Empul ya anak-anak. Ya, lingkungannya sangat bersih.
Ya, tidak ada sampah di mana-mana. Ya, kita menuju ke lokasi pemukiman penduduk. Masuk ke gua, kita melewati terowongan menuju kampung istana. Anak-anak nih, banyak yang mencoret dinding terowongan. Bagus nggak? Ya, ini perbuatan yang tidak terpuji. Ya, karena mencoret-coret tempat sejarah bangsa. Ya, ini ada coret-coretan bagi anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Jangan ditiru ya anak-anak. Jangan ditiru. Suka menulis, tapi mereka tidak mau menulis di tempat yang benar. Ya, kita masih berada di terowongan di bawah Istana Tampak Siring. Bisa ke atas lewat sana, Dedi. Kenapa? Terus kita kemana lagi nih?
Ini adalah mata air dari air yang ada di Tirta Empul. Oh, kalian lihat ada air yang keluar dari perut bumi. Oh, kelihatan blok-blok gitu ya. Oh, kalian lihat? Oh, namanya itu air artesis ya, kata Mr. Nathan. Nah, wah, ajaib sekali ya. Tuhan beri air yang jernih untuk kita anak-anak. Tugas kalian menjaga kebersihannya ya, mulai dari lingkungan sekitar rumah kita. Ya, akhirnya kita sampai kembali di sekolah anak-anak. Ya, kita sudah capek, tapi kita senang ya kita bisa berkunjung di mana sekarang. Anak-anak, yang perlu kita ingat itu kualitas lingkungan itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi supaya kita tetap sehat, itu kita harus jaga lingkungan. Begitu kan Mr. Julius? Iya, kalau misalnya kita sehat, pasti kita juga sehat. Karena misalnya lingkungan kita kotor, ya kita pasti sakit-sakitan. Benar nggak Bu? Oh, betul ya. Jadi kita harus selalu jaga lingkungan kita. Tadi kita sudah melihat ada bapak-bapak, sungai aja dibersihkan. Ya, kalau kalian di rumah ada sapu, ada kotoran ya kita sapu, jangan dibiarkan saja. Betul. Nah, mulai sekarang anak-anak mau kan jaga lingkungan? Harus ya. Nah, kita bersyukur pada Tuhan sudah dipimpin selama field trip ini. Kita akan berdoa ya. Mari ya, Yuk kita berdoa, kita sudah tiba dengan selamat ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat perjalanan field trip hari ini, dan Engkau telah tibakan kami di sekolah dengan selamat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, supaya anak-anak kami lebih mengenal lingkungan bersih dan lingkungan kotor, sehingga anak-anak kami boleh menyadari dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebersihan yang baik di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dengan pembelajaran ini Tuhan, kiranya anak-anak boleh tergerak menjadi pribadi yang sungguh peduli akan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Bapak buat perjalanan hari ini. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan jaga pelihara kami tetap sehat, dan esok kembali kami boleh belajar bersama anak-anak kembali. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak tetap semangat. Salam sehat dari kami guru-guru kelas 1.